Information System adalah sebuah teknologi yang dapat membantu pembangunan tata kota. Dengan adanya teknologi ini, kita dapat melihat kondisi geografi sebuah lokasi yang akan dibangun, lengkap dengan data penting untuk menunjang pembangunan berkelanjutan. Ibarat permainan SimCity, di mana Anda dapat membangun sebuah kota dengan memperhatikan permasalahan yang kompleks, seperti kepadatan penduduk, ketersediaan listrik, serta tingkat polusi yang ada. Geographic Information System atau GIS adalah sebuah teknologi yang memungkinkan kita untuk mendapatkan visual sebuah lokasi lengkap dengan real-time data. Hal tersebut juga dapat membantu kita untuk menemukan masalah dan menentukan solusi terkait pembangunan yang akan dilakukan. Termasuk diantaranya tentang kepadatan penduduk atau infrastruktur. Tak hanya di kota saja, kita bisa menggunakan sistem ini dimanapun lokasi yang diinginkan. Atau disebut GIS atau dalam bahasa Indonesia adalah Sistem Informasi Geografis, adalah kemampuan untuk mengolah semua data-data ini dalam konteks lokasi. Dengan konteks lokasi, memungkinkan semua komponen masyarakat, pemerintah, baik itu juga agensi maupun masyarakat dunia untuk melihat permasalahan secara jelas sesuai dengan konteks lokasi di mana permasalahan tersebut. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakang mengapa munculnya sistem informasi geografi atau yang biasa kita kenal SIG. Seperti yang kita tahu bahwa geografi itu berasal dari kata geo dan grafien, artinya tulisan tentang permukaan bumi, yang dapat diartikan berarti gambaran tentang sebagian atau seluruh permukaan bumi. Nah, alat yang biasa digunakan pada zaman dahulu adalah peta. Peta adalah sebagian gambaran atau seluruh gambaran permukaan bumi dalam bidang data. Nah, semakin berkembangnya zaman, semakin juga berkembangnya pemetaan dan kebutuhan dari berbagai bidang kehidupan. Nah, hal ini mendorong adanya perubahan atau perkembangan dari alat peta tersebut, sehingga muncullah sistem informasi geografi, yaitu sistem yang berbasis peta dengan bantuan komputer. Setelah kita memahami latar belakang munculnya SIG ini, maka selanjutnya kita akan belajar apa sih yang menjadi latar belakang mengapa SIG ini akhirnya semakin berkembang dan semakin kita perlu untuk mempelajarinya, kita perlu untuk mengetahuinya. Nah, SIG ini adalah sistem informasi geografi yang berbasis peta dengan bantuan komputer, di mana teknologi canggih ini menolong kita untuk mengolah data, menguraikan data, mengambil kesimpulan, juga membantu kita memanipulasi data. Nah, makanya SIG ini sangat dibutuhkan dan sangat diperlukan dalam kehidupan kita. SIG ini juga memberikan informasi bukan hanya secara lingkungan fisik seperti keadaan tanah dan sebagainya, namun juga secara sosial dan ekonomi. Contohnya seperti adat istiadat, demografi dan sebagainya. Nah, halo teman-teman, masih dalam latar belakang mengapa ada sistem informasi geografika atau SIG. Selanjutnya kita akan membahas apa saja ya yang telah dikemukakan oleh manusia dengan adanya SIG ini. Nah, yang pertama, pada tahun 1950, seorang ahli geografi terkenal bernama William Grayson mengemukakan revolusi kuantitatif di bidang geografi. Nah, revolusi kuantitatif di bidang geografi tersebut ialah hasil dari pemikiran dari William Grayson yang mengemukakan antara statistik dan komputer sehingga menghasilkan suatu data spasial. Itulah yang dikenal dengan revolusi kuantitatif di bidang geografi. Nah, pada tahun 1959, Waldo Tolbert, seorang mahasiswa, dia adalah peserta dalam revolusi kuantitatif yang
telah kita bahas pada tahun 1950. Dia adalah seorang pesertanya. Nah, Waldo Tobler ini merancang sebuah model yang disebut dengan peta in dan peta out, atau kita sebut dengan MIMO. Nah, ini terjadi ketika Waldo Tolber ini menerapkan komputer untuk kartografi. Model ini adalah dasar dari GIS atau SIG yang berisikan tentang fitur utama dari softwarenya si GIS hingga saat ini. Apabila kita melihat banyak sekali software-software yang mengkaji tentang GIS atau SIG ini adalah fitur yang dikemukakan oleh Waldo Tolber ini. Nah, pada tahun 1970, The Roger Tomlinson memimpin kandungan Geographical Information System. Nah, pada masa ini, pada tahun 1970 ini, The Roger Tomlinson ini membentuk suatu grup untuk melaksanakan proyek inventory pada lahan di sebuah negara, itu negara Kanada. Nah, itu terdiri dari yang pertama, Al Amidon itu adalah seorang pegawai Departemen Pertanian Amerika yang mengembangkan adanya jaringan informasi, peta dan sistem display. Nah, ini memampukan untuk adanya tabulasi data untuk peta tunggal serta overlay. Nah, yang kedua, Aris Kalar. Nah, Aris Kalar ini bekerja di salah satu universitas Ibrani di Yerusalem menghasilkan atlas. Nah, atlas perkotaan Yerusalem yang pada saat itu memiliki kemampuan menerapkan sistem manipulasi grid. Nah, grid itu adalah kotak-kotak untuk persediaan blok dan bank. Jadi Ari ini menghasilkan atlas perkotaan dalam bentuk grid, di mana itu adalah persediaan yang akan membangun tentang blok dan bank yang akan dibangun dalam perkotaan Yerusalem. Nah, selanjutnya Dieter Steiner Swiss yang menciptakan program pemetaan geografi yang mirip dengan Schwab Howard Fisher dan bisa menghasilkan peta dengan pembayang. Nah, jadi Diester ini menghasilkan suatu peta dengan mirip dengan peta pembayang itu sendiri. Nah, selanjutnya pada tahun 1971, Roger Tweedy memanfaatkan database yang berisi atribut jalan, volume lalu lintas, catatan jembatan, jalan raya untuk persediaan pengembangan sistem informasi inventarisasi jalan raya di negara bagian New York. Nah, jadi Roger Tweedy ini memanfaatkan SIG tersebut untuk menyusun atribut-atribut jalan, volume lalu lintas, jembatan, dan jalan raya. Ini adalah untuk persediaan pengembangan inventarisasi jalan raya di New York. Pada tahun 1972, nah, ini adalah peluncuran satelit Landsat pertama yang menyediakan banyak informasi tentang geografi planet bumi. Jadi dengan adanya bantuan SIG pada tahun 1972, inilah yang pertama kali adanya peluncuran satelit Landsat. Nah, selanjutnya pada tahun 1973, Maryland menjadi negara bagian pertama untuk memulai seluruh negara bagian proyek di bawah MAJI. Nah, jadi dengan adanya SIG ini, Maryland ini menjadi negara yang pertama untuk pengembangan proyek di bawahnya MAJI. Nah, mereka ini, apa itu MAJI? Apa itu proyek MAJI? Mereka ini membuat data besar atau database mengenai sumber daya tanah dan juga pengembangan GIRAS gitu, Geografi Informasi Retrieval atau analisis sistem. Nah, untuk menganalisis dan efektif mengelola sumber daya geografis. Nah, jadi pada tahun 1073 ini, Maryland ini Maryland ini adalah sebuah negara yang membawahi tentang proyek MAGI, di mana proyek ini mengkaji tentang sumber daya tanah dan juga bagaimana cara mereka menganalisis sumber-sumber daya tersebut dalam bidang geografi. Nah, ini juga dibantu dengan adanya GIS atau Sistem Informasi Geografika. Nah, selanjutnya pada tahun 1980, Dana Toplin menciptakan map
peta paket analisis. Nah, dari sebagian tesis doktor, program ini menandai ciptanya grafis raster. Nah, jadi selama ini yang kita kenal dengan grafis raster diciptakan oleh disingkapkan oleh Dana Toplin pada tahun 1980. Nah, selanjutnya pada tahun 1991, Esri meluncurkan revolusioner mereka terhadap sistem-sistem software yang kita gunakan saat ini seperti ARS atau Info. Nah, jadi melalui SIG ini manusia dapat terbantu karena SIG dapat menyediakan informasi yang melimpah dengan cara yang sederhana. Jadi melalui SIG, mengapa harus ada SIG? Kenapa harus ada SIG di dalam kehidupan manusia? Agar manusia dapat mengetahui rancangan, dapat mengetahui ciptaan Tuhan secara meluas, secara lebih detail, agar kita manusia lebih mengerti dan lebih paham bahwa Tuhan kita itu ajaib. Nah, selanjutnya kita akan melihat bagaimana sejarah SIG yang akan dibahas oleh teman saya selanjutnya. Saya akan membahas tentang sejarah perkembangan SIG. Pada 35.000 tahun yang lalu, tepatnya di dinding Lascaux, Prancis, inilah awal pengenalan SIG, di mana para pemburu Prancis menggambarkan hewan bumian mereka dengan garis yang dipercaya sebagai rute migrasi dari hewan-hewan tersebut. Nah, hal ini sejalan dengan dua elemen struktur pada SIG modern saat ini, yakni arsip geografis yang terhubung dengan database atribut. Selanjutnya, pada tahun 1700-an, SIG semakin berkembang dengan adanya survei modern untuk pemetaan topografis, termasuk versi awal pemetaan tematis yang berfungsi untuk keilmuan atau data sensus. Selanjutnya, pada awal abad ke-20, SIG semakin berkembang dengan adanya litografi foto, di mana peta dipisahkan menjadi beberapa lapisan. Seiring berjalannya waktu, perkembangan SIG yang bisa diterapkan di Ottawa, Ontario oleh Departemen Energi, Pertambangan, dan Sumber Daya dikembangkan lagi oleh Roger Tomlinson yang disebut sebagai CGIS atau Canadian GIS, yang berfungsi untuk menganalisis dan mengolah data untuk inventaris tanah untuk mengetahui kemampuan lahan di wilayah pedesaan. Nah, CGIS sendiri merupakan perbaikan dari aplikasi pemetaan. Nah, aplikasi pemetaan ini sendiri memiliki kemampuan yaitu timpang susun, perhitungan, dan juga analisa. Nah, perhitungan-perhitungan seperti ini itu berguna untuk mendukung sistem koordinasi yang membentang di atas benua Amerika. Nah, pada akhir abad ke-20-an terjadi perkembangan yang semakin pesat di berbagai sistem yang juga dikonsolidasikan dan juga distandarisasikan menjadi platform-platform yang lebih sedikit. Nah, hal ini menjadi kemudahan bagi para pengguna untuk mengakses info-info maupun data-data SIG melalui internet dan hanya membutuhkan standar dan juga transfer. Nah, namun sayangnya CGIS ini sendiri bertahan hanya sampai tahun 1970-an karena mereka mengalami waktu yang cukup lama untuk melakukan pengembangan dan juga penyempurnaan dari pengembangan di awal ataupun pertama kalinya. Namun dengan adanya pertambangan industri pada awal tahun 1980 sampai 1990, ini memicu kembali bagi pertumbuhan SIG pada workstation Unix dan juga komputer pribadi. Pada dasarnya, teknologi disingkapkan oleh manusia karena manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia, yang diciptakan menurut gambar dan rupanya, memiliki akal budi, pikiran, dan pengetahuan. Nah, oleh sebab itu, melalui akal budi, manusia diizinkan Allah untuk mengembangkan pengetahuan yang ia miliki, sehingga hadirlah sebuah teknologi sebagai buah dari hasil pemikiran manusia tersebut. Sistem informasi geografi adalah suatu kemajuan berpikir manusia yang hingga saat ini dapat kita rasakan. Salah satunya adalah ketika kita menggunakan Google Map
mencari wilayah yang ingin kita temui, atau adalah suatu pemetaan wilayah berdasarkan kebutuhan tertentu. Nah, sebagai ciptaan, Tuhan memberikan kuasa untuk melaksanakan rencananya. Namun, sebagai manusia berdosa, kita memiliki kemampuan yang terbatas untuk melaksanakan tugasnya. Pengetahuan dan teknologi tetap menjadi berkat bagi manusia, walaupun memiliki banyak dosa di dalamnya. Untuk itu, pengetahuan dan teknologi digunakan untuk menjadi berkat bagi banyak orang, tentunya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Salah satu keunggulan GIS ini adalah pemanfaatannya dapat digunakan oleh siapapun, termasuk pemerintah sebagai regulator. Manusia tidak menjadi objek dari pembangunan, tapi menjadi driver dari transformasi pembangunan itu sendiri. Pemerintah sudah membangun infrastruktur dan lain sebagainya. Apakah infrastruktur itu berjalan dengan baik atau tidak? GIS merupakan teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan semua itu. Untuk mencoba aplikasi ini, Anda dapat mengunjungi situs tataruang.jakarta.id dan tentunya secara gratis. Trevi Pradipta, Jakarta.